Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah. Di pembahasan kemarin fi'il amar belum selesai ya, makanya kita enggak tanya tadi. Kita baru di pengertian fi'il amar. Hari ini kita masuk di faedah. Faedah ini adalah cara membuat fi'il amar. Ini penting sekali untuk dasar nahwu. Walaupun nanti cara membuat fi'il amar itu akan sempurna di pelajaran sorof. Karena memang dialah yang punya tugas itu. Di sini kita cuma mau mengenal fi'il amar. Untuk mengenalnya maka kita kenal artinya, pengertiannya, kemudian bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya. Faedah fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari. Itu pernyataan yang paling mendasar. Jadi fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Sementara fi'il mudhari dibuat dari fi'il madi. Jadi kalau kita tahu madi nanti bisa buat mudhari. Ketika kita sudah tahu mudhari maka kita bisa buat amar. Dan sebagai catatan fi'il amar tidak ada sama sekali di kamus. Mudhari masih mending sedikit. Ada lambang harokat, dhamma, fathah, kasroh. Yang saya kasih tahu di sorof. Amr tidak ada sama sekali di kamus. Jadi dia murni dibuat dengan teori. Karena kapan kita tahu mudhari, pasti tahu amr. Iya, pasti tahu amr. Jadi fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Dengan cara sebagai berikut. Iya. Nah, sebelum kita bahas caranya. Iya. Maka kita perhatikan saja dulu di papan. Terkait dengan cara buat fi'il amr. Mudah insya Allah. Jadi karena dia dari fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari kan ada 3. Ya kan? Ada 3 kemarin fi'il mudhari. Ada yang sohil akhir. Ada yang mu'tallu al-akhir. Kemudian ada yang kemarin al-af'al. Ya, al-khomsah. Ini 3 fi'il mudhari. Fi'il amr dibuat dari 3 ini. Fi'il amr dibuat dari 3 ini. Untuk sahih akhir, saya akan contohkan 3 saja. Karena fi'il mudhari sahih akhir tidak keluar dari 3 bentuk. Untuk dasar. Demikian pula mu'tal akhir. Kita akan buat dari 3 contoh. Adapun af'alul khomsah itu kan gampang. Dia dari 2 itu. Iya. Untuk fi'il mudhari sahih akhir saya akan buat dalam bentuk pola saja. Yang lainnya ikutkan nanti. Ya. Jadi fi'il mudhari dari sahih akhir kan tidak keluar dari 3 pola. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Dari 3 itu. Iya. Mu'tal akhir juga tidak keluar dari 3. Yada'u. Kita contohkan dia jangan pola, tapi kata. Karena kalau pola tidak ada yang mu'tal akhir. Di pola. Kita butuh contoh langsung. Yada'u, yahdi, dan yardo. Ya. Yang akhirnya waw, ya, alif. Kita butuh 3 itu. Sekarang cara buat fi'il amr. Fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Dengan 4 langkah langsung jadi fi'il amr. Iya, dengan 4 langkah langsung jadi fi'il amr. Langkah pertama, hilangkan huruf yang membuat dia fi'il mudhari. Dipahamkan? Siapa huruf yang membuat dia fi'il mudhari di situ? Iya. Berarti hilangkan. Kalau kita hilangkan berarti nanti jadinya begini. Paham kan? Itu untuk yang pertama. Yang kedua juga. Kalau hilang fi'il mudhari berarti
Seperti itu. Yang ketiga, kalau hilang fi'il mudhari berarti dia itu langkah pertama. Dipahamkan? Cara buat fi'il amr. Langkah pertama. Langkah kedua, karena huruf keduanya sukun tadi, sehingga dia menjadi huruf pertama sukun. Sekarang kan? Iya, maka langkah kedua tidak bisa dibaca ini. Karena sukun. Tambahkan alif. Ini langkah kedua. Karena sukun. Kalau tidak sukun, tidak usah tambah alif. Kalau tidak sukun, jangan tambah alif. Itu nanti disorof. Iya, disorof. Karena sukun setelah hilang huruf mudhari, tambahkan alif. Paham langkah kedua? Karena sukun. Karena tidak ada kata dalam bahasa Arab diawali oleh sukun. Dipahami ini? Paham langkah kedua? Langkah ketiga. Harokati alif. Kan sampai sekarang alif masih sukun. Harokati alif. Alif itu diharokati dengan 2 harokat. Tidak ada harokat ketiga. Yaitu bisa alif itu diharokati dengan kasro atau dhammah. Cuma 2 harokat. Tidak ada alif diharokati fathah. Ya, dalam fi'il amr. Dalam fi'il amr. Tidak ada fathah. Dia selalu dhammah atau apa? Kasro. Pertanyaan kita, kapan di dhammah? Kapan di kasro? Paham kan? Maka jawabannya tergantung harokat ain fi'il. Paham sekarang? Tergantung harokat apanya? Ainnya. Dimanapun nanti posisinya. Karena nanti bisa saja fi'il amrnya adalah fi'il amr dari 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Jadi tergantung harokat ain. Jadi selalu antum lihat harokat ainnya ini. Kalau harokat ainnya dhammah, maka dia di dhammah. Kalau fathah atau kasro, dia di kasro. Jadi tidak ada fathah. Dipahamkan? Sekarang sini, lihat harokat ainnya apa ini? Dhammah. Maka di sini dhammah. Kalau harokat ainnya kasro, maka di sini kasro. Kalau fathah, maka di sini kasro. Paham langkah ketiga ini? Harokati alif. Dengan dhammah kalau dhammah, dengan kasro kalau kasro atau fathah. Dipahami ini? Paham langkah ke berapa itu? Ketiga. Langkah terakhir langsung jadi fi'il amr. Huruf terakhir sukun kalau asalnya sahih akhir. Jadi kalau asalnya dari sahih akhir, sukun. Kalau sukun hilangkan ini ekornya. Nah. Paham kan? Jadi yaf'ul fi'il amrnya uf'ul. Paham gak ini? Yaf'ul buat fi'il amr ulang. Ulang. Yaf'il. Ulang. Yaf'alu. Yaf'alu. Ulang. Semua kata dalam bahasa Arab yang masuk dalam 3 pola ini buat fi'il amrnya. Dipahamkan? Misalnya antum dapat kata yaktubu fi'il amr. Yaktubu fi'il amr. Ulang. Ulang. Jadi langsung masukkan dalam pabrik fi'il amr. Hapus ya. Masukkan alif. Harokati dengan dhammah. Sukun terakhir. Uktub. 4 langkah. Dipahami nih? Paham ini? Coba lagi. Iya. Yaktulu. Yaktulu. Ulang. Ulang yaktulu. Semuanya. Mantap. Bagian belakang. Belakang speaker itu. Yaktulu. Ulang. Ulang. Oh, ada di suaranya. Baik. Tapi kenapa itu yang kacamata tidak bergerak mulutnya? Ya? Bahasa Arab ini harus bergerak mulut. Iya, nanti kayak mulut Makassar terus.
Iya. Kita beralih ke yang lain. Yang lain. Misalnya saya katakan, ya, yashrobu. Buat fil amar semuanya. Ulang. Ulang. Hapus ya, tambah alif, fathah, kasro. Berarti domanya disukun. Jadi yashrobu menjadi yashrobu. Yashrobu. Yaftahu. Yaftahu. Ulang. Yakro'u. Ulang. Mantap. Yajlisu. Yajlisu. Ulang. Yakfiru. Tulis. Ukfu. Yakfiru. Yakfiru. Ulang. Ulang. Yahsunu. Yahsunu. Ulang. Yakrumu. Ulang. Mantap. Begitulah fi'il di kata bahasa Arab. Jelas ini? Siapa yang belum paham? Sohi akhir, sohi akhir. Siapa yang belum paham? Siapa? Bapak orang tua di belakang. Paham gini? Mudah ini, mudah sekali. Alhamdulillah. Sekarang mutal akhir, kita mutal akhir. Ini sudah selesai. Sudah aman berarti sohi akhir. Jadi sohi akhir kita bisa buat sendiri begitu fiilnya. Amarnya maksudnya. Fil amar. Kalau mudhari sudah. Sudah juga. Iya, ini fil amar. Fil amar. Kita sekarang masuk di mutal akhir. Yad'u, yahdi, yardo. Langkahnya itu kalau kita paham sohi akhir, paham di sini. Tinggal tambah satu langkah yang berbeda. Iya. Langkah pertama, kedua, ketiga sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Iya, apa langkah pertama di sohi akhir? Hapus huruf mudhoro'ah, ya. Hapus ya. Langkah kedua. Langkah kedua, tambah alif. Tambah alif. Langkah ketiga. Langkah ketiga, harokati alif dengan sesuai dengan harokat ainnya. Ini. Tadi ada huruf ainnya mana? Kan sebelum waw. Iya kan? Sebelum waw, sebelum huruf terakhir itu namanya ain. Ain kalimah. Ini harokat ainnya apa ini? Dhamma. Berarti alifnya dhamma. Ini tadi yahdi harokat alifnya apa? Harokat ainnya apa ini? Kasro. Berarti alifnya kasro. Yang ini fathah. Berarti kasro. Paham ini? Sudah itu langkah sama dengan sohi, tidak ada beda. Bedanya di mana? Di huruf terakhir. Kalau tadi huruf terakhirnya diapain? Sukun. Kalau ini huruf terakhirnya hilang. Jadi hilangkan ini waw. Kalau jadi fil amar pasti tidak ada waw. Hilangkan ini ya. Kalau dia fil amar. Hilangkan ini alif kalau dia fil amar. Jadi yada'u, udu'u. Pendek-pendek. Paham kan? Hilang waw. Yahdi, ihdi. Ihdi. Hilang ya. Yardo. Jadinya apa? Irdo. Irdo. Paham kan? Paham ini langkahnya? Langkah pertama dulu. Hapus huruf mudhoro'ah. Langkah kedua. Tambah alif. Langkah ketiga. Harokati alif. Dengan harokat ainnya. Kalau dhamma, dhamma. Kalau kasro, kalau fathah. Mantap. Langkah terakhir. Hapus apa? Huruf sakitnya. Paham kan? Kalau waw hapus waw. Kalau ya hapus ya. Kalau alif hapus alif. Paham ini? Paham atau belum? Paham? Praktek. Iya kan? Iya enggak? Yarju, buat fil amar. Yarju artinya sedang atau akan mengharap. Sekarang kita mau bahasakan ke orang, berharaplah. Perintah. Yarju. Ulang. Ulang.
Ulang. Yarmi. Apa? Ulang. Ulang. Iya. Lagi. Baiklah. Ya ba. Sudah lewat kemarin. Ya ba. Hah? Ulang. Ya ba. Ulang. Ulang. Mantap. Dipaham berarti? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Hah? Tidak ada? Tidak ada? Saya kira angkat tangan. Garuk kepala dia. Kan. Hah? Ya pasti. Kan sudah langka. Kalau antum dah hapus alif, kurang jurus keempat. Bisa mati antum. Hah? Iya. Kan yang dihapus alif kan bisa lurus, bisa bengkok. Pokoknya lurus atau bengkok, hilangkan alif di atas permukaan bumi. Paham saudara? Iya kan? Sudah jelas ini belum? Jelas? Mantap itu. Fi'il mudhari af'alul khamsah itu kan diambil dari sini. Semua. Jadi awal fi'il mudhari itu kan apa? Ana itu. Apapun awalnya, hapus. Kan kita kalau antum dah hapus, dia masih fi'il mudhari. Nanti setengah mudhari amr. Gimana itu? Hapus, pokoknya apapun dia hapus. Semua hurufnya. Ya kan? Misal maksudnya antum itu kita bilang begini. Ya kan? Aktubu gitu ya. Buat fi'il amr. Uktub. Begitu. Langkahnya sama. Hapus, tambah alif, harokati alif, hapus huruf harokat terakhir. Tidak ada bedanya. Pokoknya hapus. Makanya saya bilang tadi, saya tidak bilang hapus ya. Iya kan? Saya tidak ngomong hapus ya. Saya bilang apa tadi? Hapus huruf yang membuat kata itu menjadi fi'il mudhari. Iya kan? Jadi itu di kata pilihannya begitu. Jangan pernah bilang nanti kalau antum mengajar, hapus ya. Itulah nanti muncul pertanyaan. Kalau tak gimana? Paham kan? Sudah ini? Sudah? Terakhir. Af'alul khamsah. Aman. Sisa af'alul khamsah. Itu kan af'alul khamsah. Dari sahih akhir dan dari mu'tal akhir. Berarti tidak ada bedanya langkahnya. Ya, kita contohkan saja 3 karena mau kita alif, waw, iya. 3. Yak, tu, ba, ni. Ingat, yang dilihat nanti huruf harokat ain. Ya, bukan sebelum akhir. Saya tidak pernah bilang huruf sebelum akhir. Harokatnya, tapi harokat apa? Ain. Iya. Yak, tu, bu, na. Taktubina. Cara buat fi'il amr dari af'alul khamsah. Af'alul khamsah tidak keluar dari ini 3. Bisa awalan ta, bisa hanya bisa ta. Iya kan? Iya, cara buatnya persis kan dari sana. Berarti langkahnya sama. Apa tadi langkahnya? Hapus huruf mudhari. Langkah kedua, tambahkan alif. Langkah ketiga, harokati alif. Sesuai dengan harokat ainnya. Ingat, ain. Kalau kita bilang ini kan, ini fa, ini ain, ini lam. Kan begitu? Huruf tambahan, tambahan. Kan begitu kan? Di timbangan. Di masalah timbangan. Jadi, harokat ainnya apa sekarang sini? Harokat ainnya apa semua ini? Dhamma. Berarti alifnya dhamma. Alifnya dhamma. Paham 3 langkah itu? Langkah terakhir.
hilangkan nun. Nah, paham perbedaannya? Jadi beda di langkah terakhir. Kalau ini af'alul khamsah, hilangkan nun. Jadinya apa? Uktuba. Bedanya dengan mutal akhir hilang alif. Hilang waw, hilang ya, kan begitu? Kalau ada alif, waw, ya, padahal dia fi'il amar, berarti dari af'alul khamsah. Paham perbedaannya? Karena di af'alul khamsah hilang nun. Di fi'il mutal akhir hilang huruf terakhir. Di sahih akhir hilang harokat, jadi sukun. Dipahami ini? Jadi yaktubani menjadi uktuba. Yaktubuna jadi uktubi. Uktubu. Tidak diubah harokatnya. Taktubina. Ulang. Jadi yang dilihat bukan ini. Bi. Tapi yang dilihat ini tu. Ketika tu berarti ini u. Ketika di sini ta berarti i. Ti berarti i. Paham kan? Nanti sama dengan di atas semuanya. Tidak ada bedanya. Alif harokatnya sama dengan ain kalimah. Sama dengan ain kalimah. Coba buat misalnya. Yaktuluna. Yaktuluna. Yajlisuna. Ulang. Mana ini di manusia? Kenapa sedikit sekali suara? Baik. Iya. Yajlisuna. Ulang. Yakro'ani. Ulang. Mantap. Yakro'una. Ulang. Takro'ina. Ulang. Hah? Seperti aja ada yang lanjut nun. Ikro'ina. Mengaku. Siapa tadi? Jangan dilanjut. Nun hilang. Jadi intinya adalah perbedaan di langkah terakhir. Itu harus antum fokus. Jadi langkah pertama, kedua, ketiga sama cara membuat fi'il amar dari sahih akhir, mutal akhir, af'alul khamsah. Tidak ada bedanya. Hapus huruf mudhari, tambah alif, harokat alif. Tidak ada bedanya itu. Yang beda adalah langkah terakhir. Sahih akhir hilang harokat, jadi sukun. Mutal akhir hilang huruf terakhir. Af'alul khamsah hilang nun. Jelas ini? Jelas ini? Mantap. Siapa yang belum mengerti? Ini kita pakai teori. Jadi belajar bahasa Arab kita cepat. Jadi ribuan kata fil amr antum bisa buat. Dan antum kenal dengan cara tadi. Karena cara membuat ini pertama kalau kita tidak dapat atau ingin buat kalimat bisa buat. Yang kedua nanti dapat langsung dikenal. Oh fil amr ini. Ini fil amr. Karena bentuknya. Iya. Ada yang masih samar. Hanafi, mana Hanafi? Gimana saudara? Iya. Jadi mutal akhir huruf ilahnya hilang. Yaitu alif, waw, dan iya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada kita baca. Lanjut. Fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari dengan cara sebagai berikut. Dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Huruf pertamanya. Kemudian ditambahkan alif. Apabila huruf pertamanya sukun. Jadi itu catatannya. Itu ada yang saya inginkan dari ucapan itu nanti. Ketika kita naik di buku di atas, kita tidak bingung. Atau nanti naik di sorof kita tidak bingung. Jadi saya bilang kalimatnya pokoknya bangunan dasar ini harus sesuai. Supaya naik ke buku atas kita tidak bingung atau tidak merasa itu hal baru. Jadi semua saya isyaratkan. Cuma kan tidak semua bisa dikasih tahu di awal. Iya. Jadi kemudian ditambahkan alif.
Cuman ada lanjutannya. Apabila huruf pertamanya sukun setelah penghilangan huruf mudhoro'anya. Jadi syarat tambah alif kalau huruf pertamanya sukun. Setelah hilang huruf mudhari. Setelah hilang huruf mudhari, huruf pertamanya sukun, jadinya tambah alif. Adapun alifnya diharokati dengan kasroh apabila huruf sebelum terakhir dari fiil tersebut berharokat kasroh atau fathah. Paham ini tak? Jadi kalau huruf sebelum akhirnya, ini kaidah dasar ini, dasar. Huruf terakhir sebelum akhirnya kasroh atau fathah, alifnya diharokati dengan kasroh. Dan jika huruf sebelum terakhirnya berharokat dhammah, maka alifnya diharokati dengan dhammah. Jelas pembahasan kita ini? Alhamdulillah. Adapun keadaan huruf terakhirnya. Huruf terakhir sekarang artinya langkah terakhir. Keadaan huruf terakhirnya jika dibuat dari fiil mudhari sahih akhir, saya gabung langsung ya. Jika dibuat dari fiil mudhari sahih akhir, maka huruf terakhirnya disukun. Jika dibuat dari fiil mudhari mu'tal akhir, maka dengan penghilangan huruf akhir. Jika dibuat dari af'alul khamsah, maka dengan penghilangan nun. Paham langkah itu saudara? Jelas ini? Anak kira jelas ini ditambah tadi di papan. Cuman kadang kalau antum langsung baca buku saat pengajaran, susah. Jadi antum harus pahami baik-baik bahwa pemula harus digabungkan papan dan buku. Jangan hanya baca buku. Nanti orang tidak paham. Karena tidak semua di buku itu orang tuangkan isi dadanya. Anda paham ini? Jadi orang butuh lihat ya papan. Kalau bahasa Arab. Kan ini teori. Ini adalah teori. Butuh dipraktekkan baru dipahami. Kalau hanya baca buku, biar sampai buku ke-6 orang belum bisa baca kitab gundul. Ada paham ini? Jadi kita butuh papan di masalah fi'il amr ini. Di masalah fi'il amr. Berikut contoh penerapan kaidah di atas. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari sahih akhir. Yaktubu, lihat menjadi uktub. Yashrabu menjadi ishrab. Yadribu menjadi idrib. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Yad'u menjadi ud'u. Yahdi menjadi ihdi. Yardo menjadi irdo. Itu praktek singkatnya itu. Iya. Fi'il amr dibuat dari af'alul khamsah. Yaktubani. Jadinya uktuba. Yashrobuna. Ishrobu. Saya sengaja beda-bedakan itu ya. Di ainnya supaya langsung ditahu. Tadribina idribi. Jelas ini pembahasan? Itu hanya wakil contoh. Di buku wakil contoh. Selesai fi'il. Kata kedua. Jadi sudah selesai. Semua isim antum sudah tahu. Fi'il sekarang sudah aman. Iya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk jenis ketiga? Iya, enggak apa-apa. Di papan tidak ada? Iya, kasih masuk saja. Begitu. Iya, cuman sekarang maksudnya sebenarnya enggak usah ada alif ini. Enggak usah ada alif. Cuman dalam penulisan ini alif, ya pertanyaan ini muncul lagi jawaban lain begitu maksudnya. Jadi ini alif saudara, tujuannya supaya antum paham. Kan antum sudah paham sebenarnya perbedaan antara mu'tal akhir dengan af'alul khamsah. Kan af'alul khamsah ada waw. Kan begitu? Kalau ada waw berarti af'alul khamsah itu. Iya kan? Fil amr af'alul khamsah ada waw berarti af'alul khamsah. Kalau hilang waw berarti mu'tal akhir. Cuman ini alif untuk membedakan antara waw di af'alul khamsah dan waw di mu'tal akhir. Jadi kalau ada alif berarti itu waw af'alul khamsah. Kalau tidak ada alif berarti wawnya mu'tal akhir. Namanya ini dalam bahasa Arab alif fariqoh, alif pembeda antara waw jamaah atau waw mu'tal akhir.
Jadi kalau dikasih enggak apa-apa. Alhamdulillah. Supaya orang langsung tahu dari awal. Kalau enggak dikasih, enggak ada masalah juga kalau sudah dikenal. Kan ini alif tujuannya fariqah. Hanya untuk membedakan saja. Iya, antara af'alul khamsah dan mu'tal akhir. Karena kalau hilang nun itu seperti mu'tal akhir. Kalau pemula. Iya kan? Iya enggak? Kalau hilang nun, persis mu'tal akhir, persis kalau ada waw. Makanya ditambahkan alif untuk membedakannya. Ada lagi tadi? Hmm? Hmm. Enggak salah. Enggak salah. Cuman kan kita sekarang adalah sudah pas ke judulnya. Dalam mu'tal akhir, hilang huruf akhir. Paham tak? Mu'tal akhir, hilang huruf akhir. Paham saudara? Supaya sambung saya bahasanya. Kan dalam mu'tal akhir, hilang huruf illah. Enggak nyambung toh? Iya kan? Masalahnya nanti, orang akan sama nanti dengan yakulu. Kalau antum bilang huruf illah di fi'il amr, jadi buah fi'il amr hapus. Dah, kemudian hilang huruf illah, hapus. Kan begitu nanti. Padahal ini dia tidak hilang huruf illah, dia sukun karena sohe akhir. Paham saudara? Jadi makanya saya bilang hilang huruf akhir. Supaya langsung jelas. Hilang huruf terakhir. Dipaham tak? Atau belum? Tapi kalau antum mau ganti, tidak ada masalah. Iya, itulah kodenya. Paham tak? Iya. Jadi kan hilang harokat. Berbicara terakhir. Hilang nun akhirnya. Iya kan? Kalau nun kan pasti nun. Kalau ini hilang huruf terakhir. Supaya masuk waw, alif, ya. Paham tak? Nah, hilang huruf illah sama dengan yang lain. Takutnya nanti dia pahami hilang huruf illah, maksudnya hilang huruf illah walaupun sebelum akhir. Paham saudara? Ada lagi? Ah. Ulang. Yaktubuna. Taktubuna. Iya. Baik, Pak. Ini kita kan memang maknanya beda. Tapi dalam fi'il amr itu, Pak, kita itu perintah pasti orang di depan tak, kamu. Kalau yaktubuna, dia, mereka. Mereka sedang menulis. Kan begitu? Taktubuna, kalian sedang menulis. Fi'il amr itu, Pak, tujuannya tidak ada mereka. Kamu. Makanya, uktubu, kalian tulislah. Tidak ada, mereka tulislah. Masa kita perintah orang di sana? Nah, perintah orang di depan tak. Paham tak? Jadi tidak ada lagi ya tak. Yang adalah kamu. Ya kan, Mbak? Ada lagi? Kita. Betul. Namanya perintah adalah perintah kepada orang yang diajak bicara. Namanya perintah adalah perintah kepada orang yang diajak bicara. Kalau kita mau perintah orang ketiga, lain. Gitu, Pak. Nah, makanya di Quran, kalau ada perintah, berarti perintah kepada kita yang hidup. Bukan kepada orang yang meninggal. Itu goib. Paham tak? Iya kan? Ada lagi? Selesai. Tahap terakhir. Tahap ketiga. Kita habiskan hari ini dia. Al-harfu. Ini jenis ketiga dari kalimat. Al-harfu. Huruf. Ini paling mudah dalam kalimah. Karena kalau bukan isim, bukan fi'il, huruf. Kan begitu?
Isim sudah ada pengertian dan alamat. Sudah jenisnya. Fi'il sudah ada pengertian, alamat, jenisnya. Selain dua itu berarti siapa? Huruf. Kan cuma ada tiga. Al-harfu, huruf. Al-harfu huwa kalimatun dalat ala nafsi ala ma'nan fi goiriha. Huruf adalah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Inilah bedanya huruf dengan isim dan fi'il. Isim, kata menunjukkan atas makna pada dirinya. Yaitu pada dirinya sudah makna sempurna. Muhammadun, seorang yang bernama Muhammad. Kan begitu kan? Kitabun, sebuah kitab. Bakorotun, seekor sapi. Paham kan? Fi'il, kataba, telah menulis. Iya kan? Uktub, tulislah. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Sempurna pada dirinya. Kalau huruf, dia adalah kata yang punya makna pada selainnya. Artinya tersusun dengan kalimat lain baru sempurna. Misal, contoh situ, min, hal, lam. Saya contohkan 3. Min, dari. Hal, apa. Lam, tidak. Ketika saya bilang, untuk contoh ya, penerapan, pengertian. Bedakan antara isim, huruf. Ya, kitabun. Apa artinya? Sebuah buku. Kataba, telah menulis. Sempurna maknanya? Sempurna pada dirinya? Pada dirinya sudah sempurna. Min. Apa artinya? Dari. Orang bertanya, dari apa? Dari mana? Dari siapa? Berarti belum sempurna. Kalau ini kitab, sebuah kitab. Orang paham. Masa kode bilang sebuah kitab. Apa sebuah kitab? Ya, sebuah kitab. Masa mau dijelaskan lagi? Sudah jelas pada dirinya. Dijelaskan? Kalau huruf belum jelas. Min, dari apa? Saya bilang min suk misalnya. Dari pasar. Sempurna? Sempurna? Sempurna. Kapan sempurna? Kapan sempurna? Ada selainnya. Paham itu huruf? Jadi huruf itu tidak punya makna yang sempurna pada dirinya. Tapi dia punya makna sempurna kalau ada selainnya. Paham pengertian huruf? Demikian pula hal. Apa artinya hal? Apa? Tiba-tiba ada orang datang sama antum. Hal. Apa itu? Antum mengerti itu? Antum bilang, hal apa? Hal? Hal apa? Paham kan? Jadi sempurna. Datang kalimat hal Zaidun maridun. Misal, apakah Zaid sakit? Sempurna? Kapan sempurna? Kalau bersama selainnya. Paham ini huruf? Paham huruf? Contoh ketiga, lam. Tidak. Tiba-tiba datang Hanafi ke antum. Lam. Apa antum bilang? Langsung dia bilang, tidak. Antum tidak bertanya. Pas antum bertanya. Tidak apa. Lam. Pokoknya dia bilang lam. Iya. Tidak apa. Pas antum bertanya kan dia belum sempurna. Ketika dia katakan lam yajlis. Ya. Tidak duduk. Sempurna. Sempurna. Itu menunjukkan dia sempurna bersama selainnya. Paham ciri-ciri huruf? Paham ciri huruf ini? Jadi dia kata menunjukkan atas makna pada selainnya. Itu bedanya dengan isim dan fi'il. Nah, kalau jelas itu tambah alamat, sudah antum akan kenal. Lihat. Alamatul harfi, tanda huruf. Adamu qabuliha alamatul ismi wa alamatul fi'ili. Ya, tidak menerimanya dia, saudara lihat bukunya. Kamu ini. Perhatikan baik-baik. Alamatul harfi, tanda huruf. Tanda huruf. Adamu qabuliha alamatul ismi wa alamatul fi'ili. Tanda yang paling sederhana dan mudah diingat. Tidak menerimanya dia, tidak dapat menerima tanda isim dan tanda fi'il. Kan sudah ada tanda isim, sudah ada tanda fi'il. Kalau tidak bisa menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il,
Sudah, itulah huruf. Misalnya min. Tidak pernah itu dibaca minun. Menerima tanwin. Paham ini? Atau almin. Tidak. Atau kasro, mini. Tidak bisa. Atau huruf jar, min. Tidak bisa itu min huruf jar. Min kan huruf jar. Masa huruf jar lagi terima huruf jar? Paham maksudnya itu? Tidak mungkin. Tidak bisa menerima tanda fiil. Tanda fiil, kode. Kode min, tidak pernah. Kalau antum dapat, itu sembarang dia buat. Tidak mungkin orang Arab kasih masuk tanda fiil pada huruf. Kode, tidak bisa. Sin, samin, tidak bisa. Iya, saufamin, tidak bisa. Atau mint, pakai tak sukun. Anda paham ini? Tidak mungkin. Jelaskan? Jadi kalau tidak bisa menerima tanda isim, tanda fiil, maka pastikan di siapa? Huruf. Jelas ini? Tamat kita tahap pertama. Mengenal kata bahasa Arab. Jadi dari sekarang sebenarnya, antum sudah kenal semua kata dalam bahasa Arab. Iya, tinggal nanti prakteknya yang lama. Prakteknya itu kan masalah seumur hidup. Kalau masalah praktek. Yang penting sebenarnya semua jenis kata dalam bahasa Arab antum sudah tahu. Karena orang Arab kalau ngomong tidak pernah keluar dari isim, fiil, huruf. Tidak mungkin ada yang keempat. Jelas ini? Tinggal prakteknya saja nanti insya Allah. Jadi tahap awal selesai. Kita tidak akan dapatkan tahap awal, pelajaran tahap awal kecuali di buku lagi kedua. Iya. Besok insya Allah kita sudah masuk di tahap kedua. Mengenal tanda baca yang sudah kita pelajari di tahap pertama. Tanda bacanya. Iya, jelas kan? Alhamdulillah. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta